Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarip Hidayatullah. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 3 kelas A. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan ulang tentang psikologi agama dengan dosen pengampu Dr. Muhammad Nur Wahidin MAG MSI. Yang pertama, psikologi agama dan cabang psikologi. Nah, filsafat sebagai ilmu, psikologi cabang filsafat, psikologi sebagai disiplin ilmu berkembang, dan salah satu cabang psikologi adalah psikologi agama. Yang satunya psikologi agama sebagai ilmu terapan berkembang sesuai kegunaannya. Nah, psikologi agama merupakan cabang dari psikologi. Nah, sedangkan psikologi itu adalah awalnya adalah filsafat. Nah, psikologi ini merupakan ilmu terapan yang selalu berkembang sesuai zaman dan juga sesuai kebutuhan dan juga sesuai fungsi-fungsinya. Makanya ada psikologi pendidikan, yaitu untuk mengetahui perilaku mahasiswa, mengetahui perilaku siswa dan anak-anak didik. Nah, lalu ada juga psikologi sosial, ada psikologi industri, ada juga psikologi organisasi, ada psikologi anak, dan juga ada psikologi perkembangan dan lain-lain sebagainya. Nah, bahkan dalam Islam pun ada juga psikologi, yaitu psikologi sholat, psikologi puasa, psikologi zakat, dan lain-lain. Nah, itu adalah salah satu contoh bahwasanya psikologi itu selalu berkembang sebagai ilmu terapan yang berkembangnya itu sesuai kebutuhan. Nah, sesuai kegunaan dan juga sesuai fungsi-fungsinya. Lalu filsafat itu adalah induk dari segala ilmu. Nah, filsafat itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah ontologi, dan yang kedua epistemologi, dan yang ketiga adalah aksiologi. Nah, ontologi itu adalah hakikat sesuatu yang berkaitan. Nah, yang itu terutama hakikat soal ilmu. Nah, epistemologi itu adalah awal mula. Nah, awal mula ini adalah cara bagaimana sesuatu itu ada. Nah, awal mulanya itu apa ya? Nah, sedangkan aksiologi adalah yang berkaitan dengan manfaat atau fungsi dari sesuatu yang ada. Yang selanjutnya, apa itu psikologi agama? Nah, psikologi itu terdiri dari 2 kata, yaitu psikologi dan juga agama. Nah, yang selanjutnya, psikologi adalah salah satu bidang ilmu pengetahuan dan ilmu terapan yang mempelajari tentang perilaku, mental, dan proses mental manusia melalui prosedur ilmiah. Nah, yang selanjutnya, seseorang yang melakukan praktek psikologis disebut psikolog. Nah, psikolog itu adalah ilmu pengetahuan dan juga ilmu terapan yang mempelajari perilaku manusia, yaitu ketika kita melihat orang lain, yaitu misalkan teman kita, nah si A ini sifatnya bagaimana, suka berantem apa tidak, nah sifatnya baik apa enggak. Nah, itu adalah contoh dari sifat manusia yang kita lihat. Nah, seseorang yang melakukan praktek psikologis itu adalah sarjana psikologi dan bisa disebut sebagai orang psikolog. Nah, orang psikolog ini berusaha memperbaiki kualitas hidup seseorang namun melalui intervensi tertentu, baik pada kerusakan mental, perilaku individu maupun kelompok. Nah, sedangkan agama dibagi menjadi 3. Nah, yang pertama itu adalah agama adalah sistem yang mengatur kepercayaan serta peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan yang kedua adalah praktek agama dapat mencakup ritual, khotbah, peringatan, atau pemujaan. Dan yang ketiga, banyak agama memiliki metodologi, simbol, dan sejarah suci yang dimaksudkan untuk menjelaskan makna hidup dan asal-usul kehidupan. Jadi maksud dalam agama sistem yang mengatur kepercayaan itu adalah keimanan, yaitu keimanan dan juga rutinitas kepada Tuhan serta kaidah yang berhubungan dengan budaya,
dan juga pandangan dunia yang menghubungkan manusia dengan tatanan kehidupan. Nah, yang kedua ini adalah contoh-contoh praktiknya. Dalam agama ini kan di dunia ini banyak sangatlah banyak agama-agama gitu ya. Nah, salah satunya itu adalah agama Islam itu kan prakteknya dalam khutbah, dan di dalam agama-agama lain ada yang namanya ritual, agama pemujaan-pemujaan atau peringatan tertentu. Itu di dalam agama lain. Nah, kan emang di dunia ini banyak sekali agama-agama dan mereka semua itu memiliki metodologi sendiri-sendiri, memiliki simbol dan sejarah suci sendiri-sendiri gitu. Secara definitif, agama adalah pengakuan terhadap adanya hubungan manusia dengan kekuatan gaib yang harus dipatuhi, dan yang kedua Yang kedua adalah pengakuan terhadap adanya kekuatan gaib yang menguasai manusia, dan yang ketiga mengikat daripada suatu bentuk hidup yang mengandung pengakuan pada suatu sumber yang berada di luar diri manusia dan yang mempengaruhi perbuatan-perbuatan manusia. Kekuatan gaib yang menimbulkan cara hidup tertentu. Yang keempat, kepercayaan pada suatu kekuatan gaib yang menimbulkan cara hidup tertentu. Dan yang kelima, suatu sistem tingkah laku atau code of condition yang berasal dari kekuatan gaib. Dan yang keenam, pengakuan terhadap adanya kewajiban-kewajiban yang diyakini bersumber pada suatu yang gaib. Nah, yang ketujuh, pemujaan terhadap kekuatan gaib yang timbul dari perasaan lemah dan perasaan takut terhadap kekuatan misterius yang terdapat dalam alam sekitar manusia. Dan yang terakhir, ajaran-ajaran yang diwahyukan Tuhan kepada manusia melalui seorang rasul. Jadi pada intinya adalah yaitu kita meyakini kekuatan yang gaib, meyakini yang gaib, yaitu meyakini akan adanya Tuhan, meyakini akan adanya hari kiamat, hari akhir, meyakini segala hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena yang memberitakan itu adalah gaib. Tetapi kita sebagai orang Islam, sebagai ini kita harus percaya dan kita harus menjelaskan kewajiban-kewajiban yang sudah diyakini dalam perintah Allah dalam Al-Quran. Nah, psikologi agama adalah merupakan cabang ilmu psikologi yang meneliti dan mempelajari tingkah laku manusia dalam hubungan dan juga pengaruh keyakinan terhadap agama yang dianutnya, serta dalam kaitannya dengan pengaruh usia masing-masing. Nah, upaya untuk mempelajari tingkah laku keagamaan tersebut dilakukan melalui pendekatan psikolog. Nah, tegasnya psikologi agama mempelajari dan meneliti fungsi-fungsi jiwa yang memantul dan memperlihatkan diri dalam perilaku dan kaitannya dengan kesadaran dan pengalaman agama manusia. Nah, psikologi agama berbeda dari cabang-cabang psikologi lainnya karena psikologi agama ini dihubungkan dengan dua bidang pengetahuan yang berlainan. Nah, sebagian harus tunduk kepada agama dan sebagian lainnya harus tunduk kepada ilmu jiwa psikologi. Nah, sebagaimana yang telah diketahui bahwasanya psikologi agama sebagai salah satu cabang dari psikolog yang merupakan ilmu terapan. Selanjutnya ada ruang lingkup psikologi agama. Nah, ruang lingkup ini ada bermacam-macam emosi yang menjalar, yaitu di luar kesadaran, yang ikut menyertai kehidupan beragama orang biasa atau umum, seperti rasa lega dan tentram sehabis sembahyang, rasa lepas dari ketegangan batin sesudah berdoa atau setelah membaca ayat-ayat suci. Nah, perasaan tenang, pasrah dan menyerah setelah berzikir dan ingat kepada Allah ketika mengalami kesedihan dan kekecewaan yang bersangkutan. Nah, yang selanjutnya adalah bagaimana perasaan dan pengalaman seseorang secara individual terhadap Tuhannya, misalnya rasa tentram dan kelegaan batin. Yang selanjutnya akan mempelajari atau meneliti dan menganalisis pengaruh kepercayaan akan adanya hidup sesudah mati, yaitu akhirat.
pada tiap-tiap orang. Jadi semua orang tuh harus meyakini bahwasanya semua orang itu akan mati. Nah, yang selanjutnya akan meneliti dan mempelajari kesadaran dan perasaan orang terhadap sikap dan tingkah lakunya dalam kehidupan. Dan yang terakhir, meneliti dan mempelajari bagaimana pengaruh penghayatan seseorang terhadap ayat suci Al-Quran dengan batinnya. Yang selanjutnya yaitu fungsi psikologi agama. Nah, fungsi-fungsinya itu yaitu yang pertama yaitu keimanan, yaitu salah satu fungsi utama dari psikologi agama dalam kehidupan sehari-hari adalah untuk meningkatkan keimanan kita, yaitu keimanan seseorang agar semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya adalah perubahan emosional. Nah, pada umumnya perubahan emosional pada seseorang tentunya berubah-ubah dan biasanya terjadi di luar kesadaran yang ikut menyertai kehidupan seseorang. Nah, yang ketiga, perilaku. Nah, pada umumnya seseorang yang mengerti psikologi agama tentunya akan dekat dengan agama juga. Dan yang keempat ada pemecahan masalah. Nah, semuanya harus ada dipecahkan permasalahannya. Yaitu psikologi agama ini juga bermanfaat bagi seseorang dalam hal pemecahan masalah, yaitu ya membantu permasalahan seseorang. Yang selanjutnya adalah psikologi agama ini juga memberikan manfaat bagi seseorang dalam hal etos kerjanya. Karena dalam psikologi agama bekerja merupakan sebuah ibadah. Jadi jika dirasa pekerjaannya adalah sebuah ibadah, maka sudah seharusnya pekerjaan itu dilakukan dengan sepenuh hati dan dengan perasaan bertanggung jawab kepada sang pencipta pekerja itu sendiri. Jadi pada intinya di sini adalah yaitu kita mengerjakan suatu pekerjaan. Jika kita bekerja di suatu tempat, maka kita harus bekerja dengan sungguh-sungguh, bekerja dengan rasa tanggung jawab penuh terhadap yang telah memberikan amanah kepada kita. Nah, yang selanjutnya yaitu harus membimbing dalam kehidupan. Nah, dalam kehidupan sehari-hari ketika mendapatkan suatu masalah, tentunya hal tersebut adalah hal yang normal. Namun yang terpenting adalah bagaimana menjadi masalah tersebut sebagai jalan untuk mendekatkan diri kepada Sang Pencipta serta menjadikan sebagai bimbingan hidup. Jadi dalam psikologi agama ini ada kan yang namanya bimbingan dalam hidup. Jadi akan pembelajaran akan membimbing manusia itu akan dibimbing agar bisa dekat dengan Sang Pencipta. Seperti itu. Dan juga di psikologi agama ini akan menghargai kesusahan hidup, yaitu hidup yang sudah dan senang, yang bukanlah suatu masalah dalam psikologi agama. Nah, yang terpenting adalah bagaimana cara kita untuk melihat atau menghargai nilai kehidupan tersebut dari sudut pandang yang berbeda. Nah, seperti itu. Jadi kita itu harus menghargai ciptaan orang, ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita harus jangan melihat dari sudut pandang yang berbeda, tapi kita harus melihat sudut pandang dari berbagai hal agar bisa menghargai karya orang lain. Selanjutnya kita akan membahas metode dalam psikologi agama. Nah, metode ini yaitu metode yang digunakan dalam penelitian psikologi agama adalah metode ilmiah, yakni mempelajari fakta-fakta yang berada dalam lingkungan dengan cara yang objektif. Dalam meneliti ilmu jiwa agama, sejumlah metode dapat digunakan, antara lain dokumen pribadi. Nah, dokumen ini digunakan untuk mempelajari bagaimana pengalaman dan kehidupan batin seseorang dalam beragamanya. Nah, cara yang dapat ditempuh oleh peneliti adalah pengumpulan dokumen pribadi per orang, baik dalam bentuk autobiografi atau tulisan ataupun catatan-catatan yang dibuatnya. Nah, dalam penerapannya metode dokumen pribadi ini dilakukan dengan berbagai cara atau teknik-teknik tertentu. Nah, di antaranya teknik nomotatik, teknik analisis nilai, teknik ideografi, teknik penilaian terhadap sikap. Nah, yang selanjutnya adalah kuesioner dan wawancara.
Nah, metode kuesioner ini maupun wawancara digunakan untuk mengumpulkan data dan informasi yang lebih banyak dan mendalam secara langsung kepada responden. Nah, dalam penerapannya metode kuesioner ini dan wawancara dilakukan dalam berbagai bentuk. Nah, di antaranya adalah teknik pengumpulan data melalui pengumpulan pendapat masyarakat atau public opinion polls dan skala penelitian atau rating skill. Yang selanjutnya mungkin yang ada namanya tes. Nah, tes ini digunakan untuk mempelajari tingkah laku keagamaan seseorang dalam kondisi tertentu keperimanan. Nah, teknik eksperimen digunakan untuk mempelajari sikap dan tingkah laku keagamaan seseorang melalui perlakuan khusus yang sengaja dibuat. Nah, observasi melalui pendekatan sosiologi dan antropologi. Nah, penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data sosiologi dengan mempelajari sifat-sifat manusiawi per orang atau kelompok, pendekatan terhadap perkembangan. Nah, teknik ini digunakan untuk meneliti dan mengenai asal-usul dan perkembangan aspek psikologi manusia dalam hubungannya dengan agama yang dianutnya. Nah, metode klinis dan proyektivitas dalam pelaksanaannya, metode ini memanfaatkan cara kerja klinis penyembuhan yang dilakukan dengan cara penyelarasan hubungan antar jiwa dan agama. Yang selanjutnya juga ada metode umum proyektivitas. Nah, metode ini yaitu berupa penelitian dengan cara menyadarkan sejumlah masalah yang mengandung makna tertentu. Nah, kesimpulannya yaitu psikologi agama yang mempelajari ras agama dan perkembangannya mempunyai peranan yang paling korelatif. Nah, dalam pendidikan agama Islam. Nah, pendidikan agama Islam ini sebagai sebuah upaya penyadaran terhadap umat Islam akan lebih mudah diterima oleh masyarakat. Pertumbuhan ras agama akan semakin meningkat dan juga bisa dihubungkan dengan kondisi di sekitarnya, baik sosial, ekonomi, politik, hukum, dan sebagainya. Nah, peran psikologi agama dalam pendidikan Islam lebih memudahkan pemahaman masyarakat dalam menelaah agama secara komprehensif. Nah, agama tidak dipandang hanya sebagai kebutuhan orang-orang tertentu, tetapi agama memang menjadi kebutuhan setiap pribadi seseorang yang menjadikan perkembangan pribadi secara psikisnya. Nah, proses penyadaran dan perubahan untuk meningkatkan nilai jiwa keagamaan pun akan mudah dikembangkan. Dan juga perkembangan kejiwaan seseorang adalah sebuah bentuk kewajaran dan pasti terjadi dalam diri seseorang. Oleh karena itu, pendidikan merupakan suatu keniscayaan dalam menyerahkan proses perkembangan kejiwaan. Terlebih lagi dalam lembaga pendidikan Islam tentu akan mempengaruhi bagi pembentukan jiwa keagamaan. Jiwa keagamaan ini perlu ditanamkan pada sejak usia dini. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.